wa laisa bainahu wa bainal qiyamati nabiyyun, dan tidak ada antara waktu diutusnya Rasulullah sampai nanti terjadinya hari kiamat tidak akan ada lagi apa? Nabi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah an-nabiyul mustafa wa rasulul mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi fil ula wal uqba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, alhamdulillah summa alhamdulillah, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki 10 hari ketiga di bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Zulhijjah. Kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur dalam ketaatan, semua amal soleh kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan, bacakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua mudah-mudahan istiqomah, pada waktunya wafat dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan setelah di pertemuan kemarin kita membahas tentang fawaid, beberapa faidah manfaat daripada kita mempelajari tentang tanda-tanda hari kiamat dan peristiwa akhir zaman. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab yang kedua, ma'na asyratus sa'ah. Makna pengertian tentang apa itu tanda-tanda hari kiamat. Ya. Kenapa? Karena hal ini penting, bahkan termasuk di antara rukun iman. Ya. Dan kebanyakan hal-hal ini adalah ghaibiyat, perkara-perkara yang apa? Gaib, tidak nampak langsung. Ya. Al-asyratu, adapun kalimat al-asyrat, karena kitab-kitab para ulama kalau berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman yang paling banyak menggunakan kata-kata al-asyrat, walaupun yang lain banyak. Contohnya hadis Jibril itu pakai ammarah, ya, yang lain pakai alamah, tapi maknanya sama. Tapi yang umum biasanya para ulama kalau menyebutkan tanda-tanda hari kiamat pakai bahasanya asyrat, ya, asyrat bahasa Arabnya. Apa itu asyrat? Jam'u syaratin wa syaratu al-alamah. Asyrat itu adalah bentuk jama dalam bahasa Arab yang tunggalnya adalah apa? Syarat. Apa artinya syarat? Syukran jazakumullah khair. Al-alamah. Apa alamah? Tanda. Ya, ini sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, ini murni dari bahasa Arab. Hanya dalam bahasa Indonesia nggak ada ain. Ya, kalau dalam bahasa Arab al-alamah. Kita bahasa Indonesia menyebutnya apa? Alamat. Ya. Yang dimaksud di sini wa asyratu sa'ah, adapun penggunaan kata asyratu sa'ah ay alamatuha wa asbabuha, yaitu tanda-tanda dan sebab-sebab yang menunjukkan bahwa kiamat akan apa? Terjadi.
Ya, jadi ini banyak para ulama yang menyebutkan bahasanya dengan kata-kata apa? Asyrat. Ya, makanya beliau jelaskan. Nah, menurut penulis kitab ini bahwa asyratus sa'ah, tanda-tanda terjadinya hari kiamat, wa ammaratuha tanqasimu ila qismain. Ada dua. Ya. Apa yang pertama? Al-qismul awal, bagian yang pertama adalah al-asyrat wal alamat as-sughra. Tanda kiamat sughra. Apa sughra? Nah, kecil. Ya, sekarang ada mobil itu sigra. Ya, mungkin karena dari bahasa Arab, jangan-jangan itu. Ya, sughra artinya kecil. Ya, jadi tanda-tanda kiamat ini termasuk kategori kecil. Ya, apa maksudnya? Yang pertama, kategori kecil ini ada dua. Al-awwal al-amarat al-ba'idah. Tanda-tanda kiamat kecil dan memang ini kejadiannya sangat-sangat jauh dengan terjadinya peristiwa hari kiamat. Nah, contohnya seperti apa? Sebagian sudah nampak dan sudah lewat, ya. Seperti apa? Bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diangkatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi dan rasul, itu tanda hari kiamat. Jadi di satu sisi kita bahagia, tapi di sisi lain sebetulnya itu adalah isyarat dari Allah bahwasannya kiamat sudah apa? Dekat. Ya, Rasulullah sudah, bahkan wafatnya saja sudah lebih dari berapa? 1400 tahun kita lewat, ya. Nah, makanya ini termasuk tanda-tanda kiamat yang jauh. Wan syiqaqil qamar. Nah, nanti akan dibahas detail satu-satu, ya. Termasuk peristiwa terbelahnya bulan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan diceritakan detail apa tuh yang dimaksud dengan bulan terbelah. Wa khurujun nar 'azimah bil Madinah, termasuk keluarnya munculnya nar, api di kota Madinah. Jadi api menyala-nyala di kota Madinah. Ini juga termasuk tanda-tanda hari kiamat, dan detailnya nomor pertama akan dibahas di awal, sedangkan yang keluarnya api insya Allah urutannya di nomor 13, ya, karena ini jumlahnya sangat-sangat banyak. Jadi yang pertama adalah jauh sekali. Yang kedua al-mutawassithah, pertengahan. Jadi tidak terlalu jauh dengan peristiwa hari kiamat yang akan terjadi, tapi dia berada di tengah-tengah, ya. Contohnya apa? Antalidal amatu rabbataha, banyak perempuan budak melahirkan raja-raja. Nah, ini khususnya di negara-negara Arab. Jadi seorang perempuan dinikahi padahal dia tadinya budak, ya, yang menikahinya orang merdeka, maka anaknya jadi merdeka, dan tidak sedikit mereka banyak yang jadi apa? Raja-raja, ya. Wa tatawulul hufatal urata ri'a asya'i fil bunyan, termasuk adalah tanda-tanda pertengahan daripada hari kiamat, orang berbondong-bondong ingin bangunan yang lebih tinggi daripada yang lain. Padahal dulu mereka adalah ru'a asya, hanya penggembala kambing. Ini sudah terjadi apa belum? Sudah, ya. Hari ini tercatat negara dengan gedung tertinggi bukan di Eropa, bukan di Amerika, bukan di Australia, tapi justru malah di negara-negara mana? Arab. Yang dulu mereka adalah penggembala kambing, mungkin tidak terbayangkan bahwa di tempat ini akan ada gedung setinggi ini. Bahkan di negara tertentu itu satu gedung, satu pondasi, waktu sholatnya antara lantai yang satu dengan yang lain berbeda. Bayangkan satu pondasi, satu gedung, satu bangunan, tapi waktu sholatnya apa? Berbeda. Kita saja Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau, waktu sholatnya 3. Kalau ini waktu sholat antara gedung yang satu dengan lantai satu dengan yang lain beda-beda. Masya Allah, ini tingginya gedung seperti apa? Ya, termasuk bangunnya mungkin seperti apa? Tapi ini sudah diisyaratkan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak kalau baca ini nggak mungkin kita menghindar, nggak mungkin. Ya, kita nggak bisa milih. Tapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Mempersiapkan diri supaya nanti ketika terjadi kita dalam kondisi apa? Siap, ya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kiamat pasti akan terjadi, ya, akan ada. Wa khuruji dajjalina salasina yadda'una nubuwah,
Dan termasuk tanda-tanda hari kiamat ini akan keluar dajjal-dajjal jumlahnya 30 yang mereka semuanya mengaku menjadi nabi. Nah, ini banyak apa sedikit? Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat saja, itu paling tidak ada 3 orang. Dan yang paling masyhur, paling terkenal adalah Musailamatul Kadzab. Ya, Musailama yang gelarnya adalah Al-Kadzab, pendusta. Padahal dia tadinya mengikuti Rasulullah, taat, soleh, tiba-tiba Rasulullah meninggal, mengaku menjadi apa? Nabi. Waliyazubillah. Ya, waliyazubillah. Ini tanda-tanda yang kecil dan dibagi 2, yang jauh dan pertengahan. Ya. Al-qismus tsani, bagian kedua adalah al-alamat al-kubra. Tanda-tanda hari kiamat yang besar-besar. Ya, dan kalau ini sudah muncul, itu tandanya sudah semakin dekat. Bahkan sebagian ulama memprediksi bahwa itu biasanya berurutan 1, 2, 3 itu, dan sampai nanti puncaknya adalah hancurnya bumi ini dengan segala isinya. Ya, apa diantaranya? Paling tidak ada 10 tanda-tanda hari kiamat besar yang ini disebutkan oleh seorang sahabat namanya Hudzaifah. Jadi Bapak kalau mau mencari hadis-hadis tentang tanda kiamat, cari nama sahabatnya Hudzaifah. Ini beliau paling alim, paling tahu, paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan apa? Tanda-tanda hari kiamat. Apa saja? Ini kita sebutkan sepintas, ya. Nanti yang detailnya akan dibahas pada waktunya insyaallah taala. Apa kata Hudzaifah? Yang pertama adalah ad-dukhan, muncul asap. Ya, kalau di kita asap hampir tiap tahun. Ya, minimal daerah Kalimantan itu kurang. Ini nanti asap di mana tuh? Ya, bukan asap di tungku dapur kita. Nah, ini nanti akan ada asap, masya Allah. Dan sudah disampaikan oleh Rasulullah. Wad-dajjal, termasuk nanti akan keluar apa? Dajjal yang gambarannya itu a'war, dia matanya hanya sebelah. Ya, nah, dan sekarang sudah simbol-simbolnya banyak muncul. Ya, yang memprediksi, mencocok-cocokkan, memperkirakan, dan memang simbolnya sudah banyak. Ya, wadabah, termasuk binatang melata nanti. Menjelang hari kiamat akan ada binatang melata besar, ya. Dan ini nanti akan disebutkan detail, bisa berbicara dan lain sebagainya. Waliyazubillah. Wa tulu'i syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat. Ya, kalau kita kan barusan maghrib, ya, matahari terbit apa terbenam? Nah, terbenam. Ini kalau nanti menjelang kiamat dekat banget, itu matahari terbitnya dari sebelah barat, berbalik arah. Ya, waliyazubillah. Wa nuzulu Isa bin Maryam alaihi salam, termasuk turunnya Nabi Isa alaihi salam. Makanya akidah kita orang-orang Islam tegas bahwa Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kemana? Ke langit. Adapun orang yang dibunuh adalah orang yang memang mukanya mirip, ya, serupa dengan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya, kita meyakini nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam. Wa ya'juj wa ma'juj, termasuk adaan keluarnya, ya, satu entitas yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ya, nanti akan bahas detail. Kecil-kecil, telinganya panjang, jangankan orang, gunung saja habis dimakan oleh dia. Bayangkan gunung itu kan apa? Batu semua ada, habis. Ya, waliyazubillah. Ya. Kemudian wasala satu khusufin, dan akan ada 3 peristiwa gerhana. Ya, masya Allah. Makanya ini kita kalau ada gerhana disunnahkan apa? Salat. Ya, mudah-mudahan kalau itu umpamanya tanda hari kiamat, kita sedang salatkan itu dalam kondisi apa? Terbaik kita. Ya, karena apa? Peristiwa gerhana ini peristiwa tidak normal. Jadi kalau kita sekarang ini pagi, sore biasa. Kalau ada gerhana matahari atau gerhana bulan, itu kondisi perputarannya tidak normal. Orang-orang yang belajar astronomi justru mereka insya Allah paham banget. Ya, makanya kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat yang namanya sholat apa? Sholat khusuf atau kusuf. Ya, khusufun bil masyriq. Yang pertama akan ada gerhana yang terjadi di bagian timur. Nah, ini nggak tahu daerah mana-mananya. Ya, wa khusufun bil maghrib. Yang kedua adalah gerhana yang terjadi di bagian barat. Wa khusufun bi jaziratil Arab, termasuk gerhana yang akan terjadi
di daerah Jazirah Arabia. Ya, Saudi, Qatar, kemudian Kuwait, sekitarnya. Ini Jazirah Arab namanya, ya. Dan yang terakhir, ya, narun takhruju minal Yaman, akan ada keluar api yang menyala-nyala dari negeri Yaman. Ya, ini kemarin ketika peristiwa Yaman bergejolak, ada yang memprediksi, oh ini. Nah, ternyata memang tadi namanya tanda-tanda hari kiamat. Boleh jadi orang memperkirakan, mencocokkan, tapi yang tahu sebenarnya hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap hari kita kalau melihat ada tanda-tanda, jangan bengong lihat gini. Justru harus segera berbanyak apa? Amal soleh, istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang masih punya kewajiban segera tunaikan, ya. Nah, ini kita faidah manfaat daripada mempelajari apa? Tanda-tanda akhir zaman. Nah, kita akan mulai satu persatu dari tanda-tanda yang kecil, ya, dan sebagian besar ini sudah lewat, sudah terjadi, ya, dan dikuatkan dengan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an dan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tanda kiamat sughra yang kecil adalah bi'satu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, diangkatnya Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul. Ya, ini jelas tanda-tanda apa? Hari kiamat. Ya, dan ini harus betul yakin, seyakin-yakinnya. Saya masih, ya Allah, mudah-mudahan ini iman kita dikuatkan. Karena di negeri kita tercinta ini yang mengaku menjadi nabi itu jumlahnya bukan sedikit. Ya, jumlahnya banyak, dan yang lebih disayangkan kalau hanya yang ngaku mungkin ya orangnya nyari popularitas. Ya, nyari sensasi. Yang sangat menyedihkan bagi kita sebagai seorang dai dan kaum muslimin adalah apa? Pengikutnya juga apa? Banyak. Nah, ini yang lebih disayangkan. Makanya harus bahwa tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah yang harus dipegang. Ya, kalau kita memegang ini, insya Allah nggak akan goyah. Ya, tapi sebagian yang memang masih terbawa dengan orang-orang yang mengaku menjadi nabi dan rasul, itu biasanya akidahnya masih apa? Mudah digoncang. Ya, makanya mudah-mudahan ini kita tidak ada lagi. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang, walaupun pasti. Ya, orang yang mengaku menjadi nabi sampai sebelum nanti terjadinya hari kiamat akan ada saja. Ya. Nah, dari mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat namanya Sa'al bin Sa'ad. Ya, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala berkata. Apa kata Sahal? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, bersabda, mengatakan hadis ini. Ya, dan beliau ketika mengatakan hadis ini bi usbu'aihi, dengan kedua jarinya memberikan isyarat. Ya, jari yang mana? Hakadha. Ya, jadi sahabat Sahal ini ketika meriwayatkan memberikan isyarat. Karena Rasulullah ketika menyebutkan hadis ini jarinya gini. Ya, apa kata beliau? Al-wusta, ini jari yang tengah, ya, wallati talil ibham, dan ini, ya. Jadi Rasulullah angkat tangan, masya Allah. Apa kata beliau? Bu'istu wasa'atu kahatain. Saya diutus, diangkat menjadi nabi dan rasul dengan hari kiamat jaraknya seperti ini. Jauh apa dekat? Masya Allah. Jauh apa dekat, Bapak? Dekat. Ya, jadi Rasulullah diutus saja sudah dekat. Ini sudah lewat 1400, tambah dekat apa tambah jauh? Nah, sudah semakin dekat. Hanya dekatnya wallahu ta'ala a'la wa alam. Apakah dalam hitungan hari, bulan, tahun, abad, tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Dan ini memang sengaja dirahasiakan, dan Allah ingin menguji siapa di antara hambanya yang benar-benar beriman kepada Allah dan hanya yang pura-pura apa? Beriman. Ya, dan kita harus yakin seyakin-yakinnya
hidup ini adalah ujian. Ya, jadi kita ini sedang diuji oleh Allah, dan yang namanya ujian Bapak, kita kalau gagal nggak lulus salah soalnya apa salah jawabannya? Nah, salah jawabannya. Ya, ini kita akan diuji apapun di dunia ini, ya, tapi kita pastikan jawabannya benar. Bagaimana supaya jawabannya benar? Kita harus mengikuti petunjuk Allah melalui Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW melalui hadis-hadis nabawi yang diajarkan oleh para ulama kita. Insya Allah ini akan menjadi penyelamat kita fid dunya wal akhirah. Ya, jadi ini kata Rasulullah, saya diutus dengan terjadinya hari kiamat. Nah, ini seperti isyarat beliau seperti ini. Waqala, dan dalam riwayat lain, ya, ini riwayat pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya, dalam kitab Al-Mustadrak. Waqala sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya mirip sama tapi lafalnya berbeda. Apa kata beliau? Bu'istu fi nasamis sa'ah, saya diutus di awal tiupan halus daripada akan terjadinya hari kiamat. Jadi kan nanti kiamat ini akan terjadi ketika ada tiupan pertama. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Ketika ada tiupan pertama, hancur semua. Tiupan kedua baru kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, ini Rasulullah memberikan isyarat bahwa beliau ketika diutus itu adalah tiupan halus daripada tiupan yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Ya. Wa qala Al-Qurtubi, dan Imam Al-Qurtubi ini kitab yang paling banyak dirujuk oleh para ulama. Tadinya kita akan membaca kitab ini, tapi dilihat ini tebal, bahasanya juga agak susah, makanya kita ganti dengan kitab ini. Tapi kitab ini tulisan apapun terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, kitab Imam Qurtubi memang jadi rujukan, yaitu At-Tazkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Terkait dengan kematian dan tanda-tanda akhir zaman, memang Imam Qurtubi banyak mengumpulkan hadis-hadis dan membahas. Apa kata beliau? Awwaluha, di antara tanda terjadinya hari kiamat adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu nabiyyu akhir zaman, karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Wa qad bu'itsa, dan sungguh telah diutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa laisa bainahu wa bainal qiyamati nabiyyun, dan tidak ada antara waktu diutusnya Rasulullah sampai nanti terjadinya hari kiamat tidak akan ada lagi nabi. Ya, jadi kita nggak usah nunggu malaikat Jibril turun, udah nggak mungkin. Ya, termasuk kalau ada desas-desus ini jadi nabi, jadi rasul, sudah tertolak dari awal. Ya, ini tanda yang pertama, tanda kecil daripada terjadinya hari kiamat, diutusnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan diutusnya Rasulullah? Yaitu ketika beliau umurnya 40 tahun. Tanggal berapa? Tanggal 21 Ramadan. Ya, tanggal 21 Ramadan, sebagian ada yang menyebutnya 17 Ramadan. Ini termasuk di kita biasanya malam nuzulul Quran tanggal berapa itu? 17 Ramadan. Lihat di Maroko, lihat di Mesir, negara-negara yang mengadakan pengajian malam nuzulul Quran memang kebanyakan 17. Tapi kalau baca ayat-ayatnya termasuk hadis-hadis yang kuat, memang Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran adalah 10 hari terakhir. Berarti kalau 10 hari terakhir ya harus di atas tanggal 20. Dihitung oleh para ulama, maka mengerucut kebanyakan memang ke tanggal 21. Tapi ini tidak ada riwayat yang pasti menyebutkan secara spesifik kapan Rasulullah menerima wahyu, karena dulu tidak ada pencatatan. Ya, sama dengan Rasulullah lahirnya tanggal berapa? Ada yang menyebutkan paling banyak 12 Rabiul Awal. Kalau dalam kitab Rohiqul Maktum, ya, disebutkan tanggal berapa? Tanggal 9. Karena orang-orang India punya kalender kalau dihitung mundur nggak bisa. 12 itu hari Senin. Sedangkan ada riwayat kuat bahwa kita termasuk dianjurkan puasa Senin dan Kemis. Ketika ditanya kenapa puasa Senin Kemis gak hari Ahad atau Sabtu atau yang lain, kata Rasulullah, hari Senin itu adalah hari di mana diantaranya saya diutus. Gitu. Nah ini makanya menyebutkan tanggal 9.
Yang benar yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu. Hanya manhaj pendekatan ilmunya dua-duanya benar. Sama dengan hitungan matematikanya. Kalau matematika biasa 1 kali 1 berapa? 1. Tapi kalau matematika dokter kan beda. 1 kali 3 1. Yang salah kita apa dokter? Ya kan kita kan kalau nerima obat tuh 1 kali 3 1. Atau 1 kali 2 1. Ya. Yang salah kita apa dokter? Dokter punya matematika sendiri. Maksudnya obat ini diminum 1 biji 3 kali. Nah ini dalam 1 hari. Makanya kita nggak bisa. Ini duanya sama. Yang menyebutkan tanggal 12 Rabiul Awal itu syarat turun temurun para ulama dalam kitabnya. Yang menyebutkan tanggal 9 memang menghitung mundur dan ada kalender, dan ini dipercaya memang kalendernya otentik. Ya, mana yang benar? Yang benar kalau ada ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah menyebutkan secara langsung, maka dua pendapat ini batal. Tapi karena tidak ada, secara ilmu ini dua-duanya bisa dibenarkan. Dan yang paling penting nanti di hari kiamat kita tidak akan ditanya kapan Rasulullah lahir. Nah, tapi kalau ujian di sekolah mungkin, ya kan? Tapi kalau ini nggak ada. Ya, nggak akan ada pertanyaan itu. Ya, jadi ini dua-duanya secara pendekatan ilmu, insya Allah benar. Ya, ini yang pertama, diutusnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, subhanallah, wafatu nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Diwafatkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak, dalam akidah kita kaum muslimin, nabi, rasul, orang soleh, orang apapun semua pasti akan apa? Wafat, mati. Ya, orang sesoleh apapun sunnatullahnya di muka bumi ini pasti akan apa? Mati. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan sahabat itu kecintaannya kepada Rasulullah, mereka lebih cinta kepada dirinya sendiri, keluarganya, anaknya, orang tuanya. Kecintaan mereka luar biasa. Dan orang secara psikis kalau cinta banget kepada sesuatu, biasanya ketika dikatakan meninggal tidak ada, itu biasanya apa? Nah, emosinya muncul. Ya, makanya kita membaca kisahnya siapa? Umar bin Khattab yang marah-marah sampai mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, saya akan penggal apa? Lehernya. Ya, kemudian para sahabat Rasulullah termasuk Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, tidak pernah kami melihat kota Madinah terang benderang bercahaya kecuali ketika peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami yang tinggal di kota Madinah tidak pernah merasakan kota Madinah gelap luar biasa kecuali ketika hari di mana wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, dan dibalas bagaimana kecintaan sahabat kepada siapa? Yang jadi pertanyaan, kita ini cinta nggak kepada Rasulullah? Halo, ini bukan khutbah Jumat tuh apa? Ini biasa khutbah Jumat, ini sepi gini. Ya, kita cinta nggak kepada Rasulullah? Nah, harus ada buktinya. Ya, karena kalau mengklaim harus ada bukti. Karena kalau hanya sekedar klaim, semua orang bisa apa? Mengklaim. Makanya kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Supaya nanti ketika ditanya, siapa nabimu Muhammad? Kita nggak akan, karena kalau seperti sekarang kita, kamu warga negara apa? Indonesia, kan harus keluarin KTP. Harus memperlihatkan paspor. Nah, ini nanti kita ketika ditanya, semua manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir akan dikumpulkan dengan para nabinya. Nah, kita insya Allah alhamdulillah barusan sholat, sebelumnya pasti wudhu. Itu salah satu di antara tanda pengenal. Kita kan belum pernah hadir di majlisnya Rasulullah, tidak pernah bertatap muka langsung dengan siapa? Rasulullah. Tapi kalau kita wudhu, itu nanti tanda-tanda bekas kita wudhu itu akan bercahaya. Dari situlah Rasulullah di antaranya akan mengenal kita. Makanya pastikan banyak apapun yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan itu bisa menjadi bukti ya nanti bahwa kita benar-benar mencintai, mengikuti risalah yang dibawa oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tanda-tanda yang kedua, tanda wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau wafat menurut catatan para ulama ya 12 Rabiul Awal. Tahun ke-11 Hijriah.
Ya, ini Masya Allah, karena dulu tuh nggak ada kalender. Kalau kita sekarang alhamdulillah lahir sudah langsung ada apa? Akte lahir. Mungkin sebagian bapak nasibnya sama dengan saya, nggak punya akte lahir. Jadi tanggal lahirnya saya tembak. Karena mau lulus SD ditanya terus oleh guru. Ini kita dulu masuk nggak pakai akte. Nih kapan ini mau dibuat ijazah? Lahirnya tanggal berapa? Nanya orang tua juga bingung, anaknya banyak 13. Dikira-kira ini orang tua dulu kan itu sama, Rasulullah kan tahun lahirnya nggak ketahuan itu. Tanggal tahun keberapa yang pasti nggak ada. Tapi lahirnya Rasulullah berbarengan dengan peristiwa penyerangan raja siapa? Abraha, yaitu pasukan gajah. Makanya para ulama kalau disebutkan tahunnya tahun berapa? Amul fil, itu nggak ada perbedaan pendapat, tahun gajah. Ya, karena memang berbarengan dengan peristiwa itu. Nah, ini Rasulullah SAW, sebagian ulama besar ya mencatat bahwa wafatnya di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jadi umurnya Rasulullah SAW diangkat jadi Nabi 40 tahun. Tinggal di kota Mekah berapa? 13 tahun. Tinggal di kota Madinah 10 tahun. Berarti 40 tambah 13 tambah 10 jadi berapa? 63 tahun. Ya, kalau hitungan detailnya ada ulama yang menghitung pas dengan angka-angkanya 62, sekian bulan sekian hari gitu ya. Ada yang memang menghitung seperti. Tapi umumnya dalam kitab-kitab sirah yang sampai kepada kita bahwa beliau meninggal ketika usianya berapa? 63 tahun. Dan ini juga menjadi patokan umur umat beliau rata-rata kisarannya tidak jauh dari angka itu. Ya, dan saya sudah coba mencocokkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu dari 10 orang itu lebih dari setengahnya itu meninggalnya hampir sama, 62, 63. Yang lewat agak panjang itu Utsman bin Affan sampai 80 tahun. Yang lainnya rata-rata wafatnya, coba Bapak nanti dihitung, dicek, itu rata-rata umur itu. Makanya kita kalau yang di sini ya sudah lolita, lolos 50 tahun, itu harus siap-siap kencang gitu. Ya, karena apa? Sekuat apapun kita memang itu pasti akan apa? Meninggal. Jadi alhamdulillah kita ini walaupun belum pernah jadi lurah, tapi semua kita ini sudah pernah jadi camat. Nah, udah naik levelnya ya. Tinggal nanti mungkin apa? Ya, jadi semua kita ini calon apa? Mati. Ya, ini wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik. Jadi Rasulullah sendiri beliau menyebutkan bahwa beliau meninggal itu salah satu di antara tanda apa? Hari kiamat. Apa kata Auf bin Malik? Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat tuh apa? Ibu-ibu, ini betapa cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Setiap kejadian mendatangi Rasulullah. Berjumpa dengan Rasulullah. Sampai sahabat itu Rasulullah rambutnya seperti apa, pakai baju apa, di mana, itu mereka melihat betul. Dan ketika meriwayatkan, menceritakan kepada orang itu ada kebanggaan. Ya, ini makanya betapa cintanya para sahabat Rasulullah. Ini Auf ya bin Malik menceritakan ini, saya mendatangi Rasulullah fi ghazwati Tabuk, ketika peristiwa perang apa? Perang Tabuk. Ini perang Tabuk ini termasuk perang terakhir. Tabuk itu kalau sekarang perbatasan antara Arab Saudi dengan Jordan. Ujung itu. Ya. Jadi kalau lihat pelangnya dari kota Madinah berapa ratus atau berapa ribu kilometer. Ya. Jadi ini jauh, dan perang ini kejadiannya ketika sedang musim panas. Nih, saya baru dapat telepon tadi malam dari jamaah haji. Masya Allah, haji tahun ini panasnya luar biasa. Dan rata-rata jamaah haji kita tahun ini rata-rata umurnya 60% di atas 60 tahun. Ya, karena apa? 2 tahun kan nggak berangkat. Makanya yang di atas 60 ini diprioritaskan. Pemerintah saja sudah karena takut keburu nanti dipanggil ajal. Ya, makanya yang sudah lewat 50 ini harus kencang. Jangan terlalu banyak lari sana lari sini. Coba udah harus fokus. Ya, bahkan kalau sebagian para ulama 40 tahun itu harus sudah ajab tawajuhnya kepada Allah. Jangan geser-geser, apalagi urusan yang pokok sholat 5 waktu, apalagi yang sudah punya kewajiban zakat, puasa di bulan Ramadan, kewajiban nggak boleh masih mempermainkan. Orang kalau sudah mendekati ajal, dia akan istiqomah, wafat dalam keadaan husnul khotimah ketika dia mengkondisikan dalam kondisi yang
terbaik. Ya, jangan sampai ada masih coba-coba ini, jangan. Sebisa mungkin ya kita adalah amal-amal yang terbaik. Ya, amal-amal yang terbaik. Dan kita apalagi yang sudah lebih dari 60, 70 itu sudah dikasih bonus banyak. Ya, sudah dikasih bonus banyak. Jangan sampai nanti kita berjumpa dengan Allah malu. Rasulullah aja hanya 63 tahun. Ramadannya hanya berapa kali itu? Tahun kedua Hijriah hanya 8 kali, 9 kali Ramadan. Kita sudah berpuluh-puluh kali Ramadan, masa nggak menggugurkan dosa-dosa kita? Sebagian kita sudah umrohnya berapa puluh kali, berapa kali Rasulullah saja hajinya hanya sekali, apalagi yang sudah haji berapa kali, tapi tidak kunjung dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perang Tabuk ini luar biasa panas, dan ini nanti kalau ada yang ingin baca detail, baca surah Al-Anfal dengan surah Taubah. Ada 3 orang sahabat yang gara-gara perang ini disebutkan namanya tidak secara langsung dalam Al-Quran, dan bahkan dihukum oleh Rasulullah sampai tidak diajak bicara selama 50 hari. Ya, ini sahabat ini sampai dikatakan kepada istrinya, kata Rasulullah, kalau suamimu ngobrol nggak usah diajak, nggak usah dijawab, biarkan saja. Ini hukuman, ya, hukuman. Walaupun ada sekitar 50 orang sebetulnya yang tidak ikut perang, tapi mereka semuanya, Rasulullah, saya sakit, saya ini, atau pulang udah dimaafkan. Pas 3 orang ini ditahan, dan 3 orang ini subhanallah ternyata bukan orang-orang sembarangan, orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bahkan mereka ditawari pindah agama, tapi 3 orang ini alhamdulillah lolos. Mereka diceritakan dalam Al-Quran ketika mereka bertahan selama 50 hari sampai turun ayat dan dimaafkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan. Ya. Wa huwa fi qubbatin min Adam. Peristiwanya yaitu ketika peristiwa perang Tabuk, dan Rasulullah SAW berada dalam kubbah. Kubbah itu penafsirannya kata para ulama khaymah, tenda. Ya, karena perang Tabuk ini jauh, perjalanannya jauh dan musim panas, Rasulullah bikin tenda-tenda. Ya, dan tendanya dari apa? Min Adam, dari kulit binatang. Ya, jadi ini kenapa kita Adam, ini disebutnya keturunan Adam karena kita ini punya kulit. Ya, makanya disebutnya apa? Adam. Semua binatang melata punya kulit. Makanya manusia pertama, ya, nenek moyang kita, kakek kita, yaitu namanya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Jadi Rasulullah ketika perang Tabuk sedang berada dalam sebuah tenda, tendanya terbuat dari kulit binatang. Sampai sedetail ini sahabat ini meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Faqala, beliau bersabda Rasulullah SAW, i'dad sittan. Ya, kata Rasulullah, tolong nanti sahabat-sahabatku hitung 6 hal. Ya, baina yadai sa'ah. Dan 6 hal ini ketika terjadi termasuk di antara tanda-tanda bahwa kiamat sudah apa? Sudah dekat. Apa yang pertama? Kata Rasulullah SAW, mauti, yaitu kematian saya. Wafatnya Rasulullah SAW. Makanya para sahabat ketika Rasulullah wafat sedihnya luar biasa. Sedih luar biasa. Ya, dan kita hari ini yang nggak pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah, ketika melewati kuburan Rasulullah, ya, dan ini dianjurkan kita sholat kalau bisa memang dan berdoa di Raudhah. Dan orang kalau ke Raudhah pasti keluarnya melewati siapa? Makamnya Rasulullah, dan tembus langsung nanti ke makam Baqi. Subhanallah, itu kita melihat dengan kepala sendiri, dan mungkin Bapak itu orang menangis, gak pernah lihat orangnya, gak pernah berjumpa, hanya mendengar gambaran-gambaran, dan kita berharap itu menangis terseduh-seduh luar biasa. Bayangkan bagaimana dengan para sahabat yang mereka pernah berpegangan tangan dengan Rasulullah, pernah mendengarkan bagaimana bacaan Quran, indahnya merdunya bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana indah wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka ketika wafat kehilangan luar biasa. Tapi ini kata Rasulullah, tolong hitung 6 hal yang kalau kalian dapati maka ini adalah salah satu di antara tanda apa? Hari kiamat sudah dekat. Yang pertama adalah apa? Mauti, meninggalnya saya, kata Rasulullah. Summa, kemudian yang kedua, Fathu Baitil Maqdis. Ya, dimerdekakannya, beralihnya Baitul Maqdis berada di kaum muslimin. Dan ini terjadi sudah 2 kali. Ya, mudah-mudahan ini yang ketiga dalam waktu dekat. Tapi kalau ini terjadi itu berarti sudah semakin dekat tanda kiamat.
Jadi di satu sisi kita ingin bisa sholat di Masjidil Aqsa, tapi kalau kita bisa sholat berbondong-bondong ke sana, itu tandanya kiamat berarti sudah semakin apa? Semakin dekat. Karena pertama kali difutuhkan, dimerdekakan, berada ke pangkuan kaum muslimin di masa Umar bin Khattab. Ya, kemudian yang kedua di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, makanya dua orang ini adalah orang yang dikenang dalam sejarah karena diantaranya apa? Mereka berhasil membawa Masjidil Aqsa di pangkuan kaum muslimin. Dan baca bagaimana sirah Umar bin Khattab, orang-orang yang tinggal, mereka menyebutnya Elia. Ya, Elia itu makanya orang-orang Yahudi itu menyebut Tuhan itu Elai. Ya, mereka menyebutkan ini negeri Tuhan. Nah, dalam bahasa mereka disebutnya Ilya. Nah, kenapa? Karena memang daerah Masjidil Aqsa ini hampir dari sekian banyak nabi dan rasul itu rata-rata di situ. Dan kebanyakan dari mereka dari kaum Bani Israel, tapi memang bejatnya orang-orang Israel, nabi mereka dibunuh banyak dari dibunuh hidup-hidup itu. Ya, subhanallah. Makanya ini tempat yang apa? Mulia. Karena memang di situ, kalau kita ke Masjidil Aqsa, setiap kali dimanapun kita sholat itu mungkin boleh jadi itu bekas Nabi Harun di situ, bekas Nabi. Makanya sholatnya memiliki keutamaan berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Jadi ada 3 masjid. Ini alhamdulillah mungkin rata-rata kita pernah, saya termasuk berdoa, ya Allah, mudah-mudahan sebelum nanti meninggal minimal pernah sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Ya, karena kalau kita sholat di Al-Muttaqin, di Al-Ikhlas, di Istiqlal, di Masjid Atin sama pahalanya. Tapi kalau di 3 masjid, Masjidil Haram di kota Mekah, Masjid Nabawi di kota Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina Al-Quds, ini pahalanya berbeda. Allah lipat gandakan dari tempat-tempat yang lain. Dua masjid alhamdulillah hari ini masih Allah berikan kesempatan kita terbuka peluangnya, tapi yang satu memang ini sulit. Bahkan sebagian ulama ada yang memfatwakan dalam kondisi sekarang alangkah baiknya tidak usah berangkat ke sana. Karena apa? Kalau hari ini kita berangkat ke sana, visanya harus pakai visa Israel. Dan ini menjadi problem, wallahu taala, mungkin orang-orang Kemenlu yang paham. Tahun 80-an kita ini di paspor kita ada tulisan boleh pergi ke semua negara kecuali Israel. Sekarang ini hilang. Saya nggak tahu jejaknya di mana ya. Bapak yang mau mengkaji bisa dikaji. Saya diingatkan oleh beberapa guru yang belajar di Timur Tengah, kita dulu pas berangkat sana itu ada tulisan tidak boleh ke negeri apapun kecuali apa? Israel di situ. Nah, sekarang sudah hilang, nggak ada. Silahkan baca paspor kita, nggak ada ketentuannya itu. Ya, nah, ini mudah-mudahan nanti kita ya Allah berikan minimal pernah sholat minimal 2 rakaat. Apalagi kalau nanti dibuka. Ya, semua kaum muslimin berbondong-bondong sholat di sana kapanpun. Nah, kalau sekarang memang agak susah, kecuali sebagian orang yang memang tadi sudah lolos 50 tahun katanya memang berikan kemudahan. Tapi kalau yang masih muda ya 40, 30, sebagian besar menceritakan memang sengaja dihalang-halangi. Ya, karena kalau yang sudah tua kan mereka anggap ini udah bau tanah. Ya, udah biarkanlah dia sholat. Tapi kalau yang muda-muda ini khawatir pulang ke negerinya membawa semangat, ya kan? Nah, makanya nggak dikasih tuh. Ya, nasallallahu salam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, dan ini ada beberapa tanda, tidak kita bacakan hadisnya semua supaya nanti kita baca sesuai dengan temanya, ya. Dan kata penulis kitab ini, walaqad kanat wafatuhu sallallahu alaihi wasallam, dan adalah peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min a'zamil wasaib, termasuk musibah yang paling besar. Ya, makanya pernah Abu Bakar dengan Umar datang ke rumah Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ibu kandungnya, ibu susunya Rasulullah yang mengasuh Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah lahir, bapaknya sudah nggak ada. Kemudian yang ada hanya siapa? Ibunya. Kemudian disusukan di kampung Bani Sa'idah. Pulang 6 tahun ibunya meninggal. Nah, termasuk diurus oleh pamannya. Pamannya punya orang-orang terdekat ibu-ibu yang ngurus Rasulullah, di antaranya adalah Ummu Aiman. Nah, ini Abu Bakar ketika Rasulullah sudah wafat mengajak Umar bin Khattab, "Intalik bina ubla Ummi Aiman." Ayo kita berangkat ke Ummi Aiman, seperti halnya Rasulullah SAW seringkali beliau mengunjungi siapa? Ummu Aiman ketika sedang hidup. Jadi para sahabat itu apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, sampai yang bukan syariat, kalau mereka bisa mereka kerjakan. Ini hebatnya siapa? Sahabat Rasulullah. Ya. Ketika datang 2 orang ini Abu Bakar dengan Umar, tiba-tiba Ummu Aiman menangis. Ya.
Ditanya, kenapa engkau menangis wahai Ummu Aiman? Apakah teringat dengan Rasulullah yang dulu engkau pangku-pangku diurus, sekarang sudah meninggal? Apa kata Aiman? Bukan karena itu. Karena saya tahu walaupun beliau adalah Nabi dan Rasul, pasti sudah ketentuan Allah akan apa? Meninggal. Tapi yang membuat saya menangis adalah inqata'al wahyu. Hari ini wahyu sudah tidak turun lagi. Ada apa wahyu di sini? Bukan wahyu itu ya. Ini maksudnya wahyu, turun wahyu dari siapa? Dari langit. Masya Allah. Jadi Ummu Aiman ini menangis karena wahyu tidak turun. Kenapa? Karena kalau wahyu tidak turun, ada permasalahan apapun kita nggak bisa mencari jawaban yang pasti. Beda dengan ketika Rasulullah ada masalah apapun, Rasulullah nggak pernah jawab. Setinggi apapun ilmu beliau, tunggu dulu malaikat Jibril. Oh ini turun ayatnya, sampaikan. Oh ini ada yang melalui hadis qudsi, sampaikan. Tapi begitu meninggalnya Rasulullah SAW, mereka tidak pernah menyaksikan wahyu turun. Itu mereka merasa apa? Kehilangan. Kemudian ketika mendengar jawaban ini, ya Abu Bakar dengan Umar ikutan menangis. Ya, jadi di rumah Ummu Aiman 3 orang menangis terseduh-seduh gara-gara apa? Mengingat peristiwa bagaimana mereka dulu rindu sekali ketika turunnya wahyu Al-Qur'an, ya, karena mereka merasakan bagaimana sholat sampai 2 arah kiblat, ya, sampai sekarang makanya masjidnya disebut apa? Masjid Kiblatain, ya, karena 1 kali sholat tiba-tiba berhenti Rasulullah, para sahabat ini kenapa ini? Tapi mereka sudah paham turun wahyu, ya, dan ini jangan dipraktekkan imam kita. Kalau berhenti, wah ini sedang nerima, nggak ada. Kemungkinan dia lupa atau keselak, atau boleh jadi nggak tahu mungkin ingat yang lain sehingga berhenti, nggak ada. Tapi kalau Rasulullah beberapa kali sholat kayak gitu, para sahabat nunggu, nggak ada yang ini. Ya kalau kita kalau kelamaan pasti ada yang itu, ya kan? Karena apa? Wah ini berhenti, kenapa dia nggak lanjut bacaan? Masya Allah. Tapi kalau Rasulullah ini 2 rakaat menghadap ke Masjidil Aqsa, sholat asar, 2 rakaat menghadap kemana? Ka'bah, Masjidil Haram. Subhanallah. Dan ini menjadi catatan sejarah. Para sahabat pernah menyaksikan Rasulullah SAW tiba-tiba diam. Ternyata beliau sedang menerima apa? Wahyu. Dan yang istimewa membedakan kita dengan para sahabat, mereka pernah berjumpa dengan malaikat Jibril. Khususnya mereka yang ketika malaikat Jibril menampakkan wujudnya jadi manusia berbaju putih. Kemudian datang kepada Rasulullah, ketika sampai langsung ditimpan tangannya seperti ini di pahanya Rasulullah. Para sahabat kaget. Yang bikin mereka kaget apa? Orang naik binatang tunggangan nggak ada tanda-tanda kotor, nggak ada rambutnya berantakan. Sampai nanya, apa iman? Dijawab, sodakta. Ini orang nanya tapi dia yang benerin. Kan sahabat agak-agak, tapi mereka sabar nunggu dulu. Ditanya apa itu Islam? Dijawab, sodakta. Tanya hari kiamat, kata Rasulullah, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian disebutkan tanda-tandanya. Selesai kata Rasulullah, hada Jibril. Supaya para sahabat gak nunggu-nunggu, karena mereka sudah, kan kita kalau ada orang ini nanya tapi dia, oh udah engkau benar kan aneh. Nah, kata Rasulullah, ini adalah malaikat Jibril yang datang mengajarkan apa? Pondasi-pondasi agama untuk kalian, yaitu tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan, dan termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ini termasuk usus, ya, pondasi-pondasi dasar dalam beragama, ya. Nah, mereka para sahabat Rasulullah SAW ketika beliau meninggal ini mereka merasa terpukul luar biasa dan merasakan bahwa azlamati dunya, seolah-olah dunia itu menjadi apa? Gelap. Tapi baru mereka tersadarkan, khususnya mereka yang betul-betul sampai tidak menerima dengan wafatnya Rasulullah, ketika Abu Bakar membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Kata Abu Bakar, wahai ingat sahabat-sahabatku, kita ini tidak menyembah Muhammad, kita ini menyembah siapa? Allah. Dan hari ini Muhammad qad mata, sudah meninggal. Kemudian baca, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul, dan sudah lewat rasul-rasul sebelumnya. Mereka juga sama, terdapat sunnatullah, yaitu apa? Meninggal. Makanya kalian tidak usah bersedih berlebihan, kita tetap beribadah kepada Allah, lanjutkan misi dan risalah yang dibawa oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah malam hari ini kita membaca 2 tanda hari kiamat kecil. Mudah-mudahan ini kita semakin dekat kepada Allah,
semakin rindu berjumpa dengan Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.